Kalau formasi lalu 30 orang apa gitu. Bulan saya selesai. Sementara 80% disuruh lagi sekolah di IP Jakarta. Ya, selesai itu kembali kerja. Pulang sekolah langsung bawa SK 3A. Kalau kita di pendidikan Departemen Dalam Negeri itu langsung bawa SK pulang gitu ya, SK 3A. Karena katanya sekolahnya Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kalau Anda dengar IPDN, KPTK itu, ya semua itu. Saya dulu APD-nya Makassar, IP-nya Jakarta. Sekarang kan mulai ini dipusatkan di Bandung, baru sekarang dipecat-pecat juga. Karena saya alumni dua-dua situ, saya sampai saat ini masih ketua. Ya, ketua alumni KPTK Sulawesi Tengah. Karena mereka karena anggap saya senior, saya diangkat jadi ketua. Karena saya sudah meminta berhenti. Mau mereka boleh masih jadi pegawai, nggak boleh berhenti. Ya udahlah. Di Bangkep itu ada beberapa ya adik-adik di situ maupun penempatan yang dari Jakarta dulu itu. Bilang kasihan juga ini adik-adik jauh dari orang tua, baru jauhnya di Bangkep. Tapi saya pikir nah itu konsekuensinya sama dengan saudara ya, diangkat dan bersedia ditempatkan di mana saja. Tidak harus harus mau di sini mau di situ, tapi sudah resikonya. Nah, di dalam masa kerja saya mulai dari bawah gitu ya. Jadi selesai sekolah dari eselon 4, eselon 5 dulu. Tata usaha pimpinan itu eselon 5. Kemudian eselon 4, Kesra, Kabak Mutasi, Kabak Pengembangan. Kemudian eselon 3, 3B, Sekretaris Dinas Pendapatan, ke 3A, Sekretaris Bapeda, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, baru Kepala Biro, ya, Kepala Biro Pemerintahan, baru Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial, Asisten 3, kembali ke Badan Penanaman Modal, balik lagi ke asisten. Terakhir sebagai pelaksana Sekda Prod. Karena di struktural 60, saya mencoba ikut tes Widya Iswara. Alhamdulillah diterima. Ya. Sampai sekarang masih melaksanakan tugas sebagai Widya Iswara. Saya kira cukup ya. Saya sudah menjelaskan sama kamu. Hobi saya senang renang, masih main tenis. Lalu berenang ya terjadwal itu, main tenis juga terjadwal. Tidak jalan. Pokoknya senang olahraga lah gitu ya. Supaya segar bugar dan itu tempat banyak teman. Jadi tidak mager di rumah. Ketemu teman-teman ketawa-ketawa gitu. Oke, saya kira cukup ya saya memperkenalkan diri. Kemudian saya minta juga Anda memperkenalkan diri. Cukup nama, di mana bekerja, dan status. Kenapa? Supaya ketika kita mengangkat saya tahu latar belakang, karena bagaimanapun juga saya coach saudara ya, saya harus tahu di mana latar belakang Anda. Nah, ketika Anda mengangkat isu itu, saya harus tahu betul ini di mana, ini bagaimana dia melaksanakan. Bukan berarti saya hafal semua kamu punya tusi, tapi minimal saya paham. Kalau bicara soal guru banyak sekali judulnya yang berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan peningkatan minat belajar, apakah itu SD, SMP, SMA, SMP, SD ya. Minat belajar menggunakan alat peraga, macam-macam ya, macam-macam dibikin dari, karena saya sudah membimbing, mengajar seluruh kabupaten kota yang prajabatan. Selama saya menjadi Widya Iswara, saya pasti ada waktu, diberikan waktu untuk mengajar, memberikan materi. Nah, jadi itu dulu dari saya. Nanti sebentar kalau ada yang mau tanya-tanya kita bicara setelah
perkenalan karena hari ini kan kita cuma 1 jam 1 jam setengah ya. Jadi memang ini brainstorming dulu, saya kenal Anda, baru nanti kita bicara di apa-apa yang harus Anda. Di pertemuan pertama ini Anda sudah ada tugas ya. Nanti kita lihat. Demikian barangkali perkenalan saya. Saya minta Adistra Saputra dulu. Mulai. Anda ketua kelompok ya? Bukan, Ibu. Pak Nanang, Ibu. Apa? Pak Nanang yang ketua kelompok di sini, Bu. Oh sudah, karena kamu punya muka besar saya lihat di sini, kamu lah dulu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andista Saputra Ismail. Saya bekerja. Kasih kuat sedikit, enggak dengar-dengaran. Perkenalkan, nama saya Andista Saputra Ismail. Saya berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, Kepulauan, Ibu. Status sudah menikah, asal daerah Kabupaten Banggai, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah menikah, sudah punya anak? Sudah, Ibu. 1, Ibu. Oh iya, jadi kalau pegawai negeri sipil itu adalah sebagai pelaksana, kan Anda sudah belajar agenda 3 sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, jadi yang berkeluarga cukup 2 saja anaknya. Ya, Ibu. Ya, Anda melaksanakan semua kebijakan pemerintah, Anda terdepan, PNS katanya terdepan. Jadi kalau anak itu cuma 2, bahwa sebenarnya di agama kan tidak dilarang. Cuma ya kita harus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Oke, ya, makasih Adistra. Berikutnya Hedrawati. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Ibu, nama saya Hadrawati Malandre. Saya bertugas di Puskesmas Mansamat. Status sudah menikah. Saya asal dari Sinde, Banggai, Kepulauan. Sudah ada anak, Bu? Anak, alhamdulillah sudah 2. Oh iya, stop sudah Bu, orang puskesmas. Dan yang penyuluh KB juga ini. Bukan perawat iya, saya, iya. tapi sudah ber-KB juga. Oke, iyalah, namanya tugas di puskesmas itu semua kebijakan adalah ujung tombak di dalam pelaksanaan keluarga ya. Jadi termasuk KB pasti juga Anda masuk itu menjadi tim ketika ada kegiatan penyuluhan KB. Nah, lucu-lucu kan kalau penyuluhan KB bidannya, susternya. Berapa anaknya suster? 4. Aduh. Gitu pasti gitu ya. Ya oke. Makasih Bu Hedrawati. Bu Fatima. Ya Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Asyampu. Saya bertugas di SDN Koyobunga, Kecamatan Paling Tengah. Asal saya dari Bangkep, Bu, asli Bangkep. Terima kasih. Kawin? Status sudah menikah, Bu. Berapa anak? 3? 4. Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa, sudahlah, sudah lanjut ya. Karena jadi waktu dia angkat belum kawin pasti ini. Jadi waktu diangkat sudah kawin gitu ya. Jadi memang tidak bisa ya. Oke, ya. Makasih Bu Fatima ya. Silakan Ibu Ilga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ilga Mardia, asal instansi dari Dinas Pertanian. Saya berasal dari Palu. Status sudah menikah, anak 1. Oke, makasih Bu Mardia. Jauh-jauh dengan keluarga ya, gara-gara isi formasi di Bangkep. Mudah-mudahan baik-baik sama suami ya, karena belum boleh pindah bos. Ternyata ada 10 tahun. 15 tahun Ibu. Aduh, Bangkep 15 tahun, gila. Ya udah risikonya seperti itu. Tidak apa-apa ya, jalani saja. Kemudian terima kasih Ibu Ilga, Ibu Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Susanti Adeng Rafi. Di tempat tugas saya di Rumah Sakit Umum
Daerah Syukuran Salakan, yakni di laboratoriumnya. Status saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, asal dari Lubanggai. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah kawin banyak di rumah sakit, banyak dinas pertanian, ya. Kemudian Adistra ini sudah tadi. Adista sudah ya? Sudah. Sudah. Ya. Hah? Sudah Ibu, sudah. Oh iya sudah selesai. Sudah tuh tadi memperkenalkan? Sudah Ibu, siap sudah. Iya. Nurmalinda. Ya, Nurmalinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurmalinda Kasasake, asal tugas dari SDN Impreskin Dandal, status belum menikah, asal daerah Banggai Kepulauan. Terima kasih Ibu. Sudah kawin? Belum Ibu, belum. Oh. Pantas tidak bilang-bilang. Bilang-bilang kalau belum kawin, siapa tahu ada di antara kamu ini yang belum kawin. Baku kuliah memang. Ya, makasih Bu Nurmalinda, guru ya, guru SD. Wah, hebat ini. Saya persilakan ini Pak Mikael. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Brian Palit. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Tinangkung Selatan. Status belum menikah. Oh. Dan ini Palit Palu atau Palit Bangkep? Palit Manado, Ibu. Iya, tahu saya orang Manado itu Palit. Tapi kan banyak keluarga di sini Palit di Palu ini. Palit Bangkep kalau begitu, Ibu. Oh, Bangkep. Oke. Iya. Oh iya, lihat memang yang belum kawin itu siapa tadi itu? Sudah Ibu, sudah dilihat. Oh iya, sudah dilihat. Kamu satu kelas kan 33 orang, boleh lihat siapa yang sudah kawin. Karena sekarang mesti cari ada co-sharing ya. Co-sharingnya itu ya sama-sama bekerja gitu ya. Jadi kalau cuma sendiri ada setengah mati bataria. Jadi mesti mencari yang sama-sama sudah kerja biar adalah kenyamanan sedikit gitu. Bukan saya bilang yang tidak kerja tidak bagus, bukan, tapi lebih bagus gitunya. Yang kamu kan sudah berpikir realistis gitu ya. Karena hidup itu bukan untuk satu hari, untuk panjang. Oke, terima kasih Pak Mikael. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu Mei Sapitri. Bisa kedengaran Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Fitri Wungan, tempat tugas di SDN 1 Patukuki, status masih sendiri, Bu. Oh iya, lihat di situ banyak tuh. Ya, makasih Bu Mei. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh setelah Praja, Amin, setelah ya Allah. Laskar ini dapat jodoh masing-masing. Ibu Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Lulu Irawati, asal instansi SMP Negeri 1 Totikum Selatan. Status sudah menikah. Oh iya. Oke, udah punya anak pasti ya? 1, 2. Belum ada, Bu, belum dikasih. Oh iya, sabar. Mudah-mudahan biasa begitu dikasih cobaan, lama-lama dikasih batu nangan terus itu kalau belum punya anak. Jadi ada kesepakatan. Jadi kalau punya anak itu katanya Tuhan bilang tanya dulu dua-dua, Anda siap enggak mau melihara, mau dititip anak. Karena kadang-kadang kan manusia ini ada yang belum mau, cuma dia yang bicara hati kecilnya. Makanya saya banyak cerita pengalaman, ada teman-teman, kamu duduk berdua deh, mau siap punya anak atau tidak gitu. Karena Tuhan kan dia titip ini kalau kamu telantarkan kan berdosa gitu. Ya, mudah-mudahan ya, berdoa saja mudah-mudahan punya anak ya. Pak Nanang. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Dery, saya Nanang Syafruddin. Tugas di Bapeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Asal dari Makassar. Saya sudah menikah, anak 1. Oke. Terima kasih Pak Nanang.
orang Bapeda ini. Saya persilakan Pak Dodi. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dodi Rahmansyah, asal instansi Dinas PUPR, kemudian asal daerah Banggai, Blok Banggai. Status sudah menikah Ibu, alhamdulillah. Ya. Oke. Makasih. Dikerja di mana Pak Dodi? Di PUPR Pak. PUPR. Oh iya. Oke. Ya, orang sarjana teknik pastinya. Sudah ya? Sudah semua ya? Nurmalinda sudah kan? Sudah semua ya? Iya, Oke? sudah Ibu tadi. Oke. Terima Nah, kasih. hari ini kita bicara soal brainstorming, bukan pemanasan, tapi memang ada materi saya ingin sampaikan. Saya screen dulu ya. Oke. Bisa lihat sudah? Halo? Bisa Ibu, bisa. Bisa. Lihat, ya, Bisa Ibu, sudah. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita di agenda 4 ya, ini saya pada tatanannya coaching singkat, jadi bagaimana kita memberikan brainstorming bagi saudara untuk untuk persiapan di dalam rangka penulisan rancangan aktualisasi. Sekali lagi saya minta fokus Anda cerita walaupun sudah di agenda 3 sudah belajar, agenda 2, karena ini adalah keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, kalau saya bercerita soal pembulatan ya memang ini bagaimana Anda mengaitkan antara agenda 1, 2, 3 ya. Kemudian kita ke 4. Nah, ini yang paling penting adalah setelah Anda pelajari ini bagaimana Anda untuk menemukan isu-isu. Ya, isu-isu di mana Anda bekerja. Memang kita tahu bahwa di dalam agenda 1 itu ada isu kontemporer. Isu kontemporer itu kalau ada titipan pemerintah daerah yang Anda harus angkat secara bersamaan. Tapi kalau tidak ada, saya tidak tahu apakah ada kebijakan Pemdamu untuk mengangkat persoalan-persoalan yang krusial atau persoalan-persoalan yang lagi booming di Banggai Laut. Silakan, tapi kalau tidak, saya yakin dan percaya Anda berangkat dari tusi masing-masing. Tugas dan fungsi masing-masing. Setiap kita namanya PNS itu ketika kita ditempatkan di mana, langsung ada surat tugas. Surat tugas itu apa, Anda di mana? Mungkin saja ada yang merasa diri bahwa saya surat tugas saya disahkan surat tugas, tapi yang lain juga disuruh kerja. Tidak apa-apa, karena di dalam surat tugas itu ada bahasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan gitu ya. Jadi tidak usah, saya punya, apalagi ada tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, biasanya begitu. Ya. Ada yang orangnya sarjana ini ditempatkan pada bukan bidang spesifikasi ilmunya. Nah, ini tidak apa-apa, itulah namanya kita pegawai, harus orang sana bilang ready for use, ya, di mana saja untuk belajar menyesuaikan. Belajar menyesuaikan terhadap tugas di mana kita bekerja. Nah, ini yang saya minta Anda perhatian benar ketika mempelajari selama Anda bekerja 6 bulan, ada yang 8 bulan, yang sudah 1 tahun. Apa hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan yang Anda inginkan? Ada hal-hal yang apakah itu menyangkut well of government, saya kira Anda sudah belajar mengenai well of government. Apakah itu mengenai manajemen ASN, apakah itu mengenai pelayanan publik. Kata kunci di dalam rangka penentuan isu ada pada agenda 3. Yang mana Anda mau, pendekatan mana yang Anda mau angkat? Apakah pendekatan pelayanan, ataukah pendekatan manajemen ASN, atau well of government?
Tapi dari ketiga itu pasti dalam kegiatannya ada terkait dengan kegiatan yang saya mata pelatihan itu. Oleh karena itu, saya minta Anda pelajari benar, memahami benar apa yang Anda angkat, ya, supaya dapat menemukan isu-isu kreatif dan kegiatan. Nanti di sebentar saya minta Anda menemukan di terakhir slide yang terakhir, atau saya minta Anda mengidentifikasi isu-isu yang ada. Nah, ketika mengidentifikasi isu-isu yang ada pada tusi saudara, silakan aja berapa isu-isu yang Anda angkat. Tapi yang paling dominan nanti dengan menggunakan alat analisis, ya, dan sebentar panjang ceritanya. Kemudian yang penting menurut saya, dan ini baik untuk Anda, adalah mengkonsultasikan dengan mentor. Supaya sudah jalan ini. Karena kita cuma 3 kali ya, 4 kali ya, 3 kali pertemuan, terus Anda keempat sudah seminar rancangan. Saya lihat ini 93 bimbingan. Ini pada tanggal 4 November. Bangkep seminar rancangan. Kok bisa tumpang tindih ini ya? Ya, 93 pada tanggal 4 November di jadwalnya. Jadi kita pertemuan hanya 3 kali. Oleh karena itu ketika awal ini saya sudah minta Anda fokus, ya, minta fokus. Nah, kenapa saya ingin tanya Anda kerja di mana gitu loh. Jadi saya bisa, oh ya di ketahanan pangan ini, ya di PUPR ini, yang di rumah sakit ini banyak pada pelayanan, yang di sekolah ini banyak, ya apa. Peningkatan minat belajar paling banyak seperti itu. Tidak tahu mata pelajaran pengampunya apa gitu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Anda fokus betul ya, fokus sekali, dan konsultasikan dengan mentor. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, ini keterkaitan antara agenda 1, kesiapsiagaan bela negara. Anda sudah belajar ya bagaimana sikap kedisiplinan kita sebagai ASN, bagaimana tata cara, upacara, tata cara, protokol, dan segala macam. Anda sudah belajar itu, dan memang tempatnya kita Laskar ini adalah perubahan mindset, merubah perilaku Anda, merubah sikap perilaku Anda untuk lebih baik dan lebih beretika, minta maaf, tapi memang itu kita diajarkan orang-orang Laskar. Karena Anda menjadi panutan di lingkungan Anda. Minimal di keluarga, ya kalau tidak ada jiwa-jiwa bela negara, tidak ada jiwa disiplin, yang sudah kawin bagaimana menjadi contoh bagi anak, bagi istri, menjadi imam bagi istri. Ya. Itu juga ibu bagaimana menjadi ibu bagi anak gitu loh. Tentu ini kan menjadi gambaran kita bahwa kita semakin diberikan pelatihan, semakin mengikuti Laskar ini, ada perubahan yang dirasakan oleh lingkungan kita, termasuk Anda. Karena apapun yang kita sampaikan, kalau Anda tidak mau merubah, sama dengan bohong gitu ya. Jadi kembali kepada saudara. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada analisa isu kontemporer. Mungkin Anda sudah mendapatkan penjelasan teknis, hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Banggai Kepulauan. Apa? Saya tidak pelajari visi misi Bupati Banggai Kepulauan, tapi minimal apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah daerah sesuai dengan visi misi. Anda adalah bagian dari pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Banggai Kepulauan. Tidak bisa Anda bilang, oh saya kan nggak bisa. Anda pegawai di situ, Anda diangkat di situ, jadi setidak-tidaknya yang harus bisa melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah di Kabupaten Banggai. Tidak bisa bilang tidak. Semua kebijakan visi misi pemerintah daerah turun ke visi misi
OPD Anda itu adalah breakdown daripada visi misi pemerintah yang ditetapkan dengan range per tahun, apa yang Anda harus lakukan, apa OPD yang lakukan. Nah itu kamu bagian untuk melaksanakan itu. Jadi tidak ada bilang oh saya tidak ada itu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana juga Anda memberikan contoh sebagai menghargai ya. Bisa menunjukkan bahwa saya ini menghargai pahlawan, bagaimana kita memperebutkan negara kita ini ya. Anda bisa memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana menjadikan kita lebih memahami, bagaimana berwawasan kebangsaan, bagaimana nilai-nilai bela negara. Kalau di luar negeri ini kan setiap warga negara harus ikut bela negara. Kita ini memang pemerintah maunya seperti itu, cuma ya terbatas pada pelatihan-pelatihan. Sebenarnya itu dari perguruan tinggi ya, diberikan kewenangan dan termasuk dari kementerian masing-masing. Cuma ya itu semua terkendala, tidak mampu kalau kita semua warga negara ikut bela negara. Berapa uang yang disiapkan pemerintah? Apalagi sekarang dengan masa pandemi, semua mata pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan segala macam. Kemudian bagaimana COVID ini bisa berangsur-angsur selesai dengan target vaksinasi massal ya, dan segala macam, tetap pada prokes. Nah ini yang bagian yang tidak terpisahkan ketika kita bicara. Ketika kita bicara apa yang menjadi isu kita, Anda juga harus menunjukkan sikap yang seperti itu. Nah, saya sampaikan tadi, di agenda 3 ini adalah kunci. Ya, kunci isu apa yang Anda angkat? Isu apa yang Anda angkat? Apakah lebih dominan ke pelayanan publik, lebih dominan pada manajemen ASN, atau lebih dominan pada whole of government? Tapi di dalam kegiatan itu tidak pernah lepas dari ketiga ini. Ya. Jadi ini core-nya ini. Kemudian ketika Anda mendapatkan persoalan, sudah dapat isu-isu, apa penyebab isunya, bagaimana gagasan kreatifnya, penyebab isunya ini Anda bisa menggunakan analisis. Ya. Menggunakan analisis, kan sudah belajar ya, analisis untuk menentukan masalah, penyebab masalah dan segala. Kemudian Anda menentukan dengan skor-skor tertentu, menemukan gagasan kreatif apa. Dari gagasan itu tunjuk pada kegiatan. Nah, kegiatan ini mulai dari 1 itu apa yang lebih dominan? Kegiatan pertama misalnya konsultasi kepada atasan. Guru mempersiapkan RAP apa? Apakah dia pelayanan publik atau manajemen ASN? Kemudian dari kegiatan pertama itu di breakdown terhadap agenda 2. Ya. Apakah dia akuntabilitas? Apakah etika publik? Apakah anti korupsi? Apakah nasionalisme? Silakan. Mana yang dominan dari 5 ini? Saya lihat dari semua ini, mereka teman-teman ini paling banyak memuat ini komitmen mutu, akuntabilitas, ya semua ini. Tapi kadang-kadang ini rasa nasionalisme ini kurang. Jangan ya, tetap Anda angkat ini menghadap pimpinan apa mesti ada nasionalismenya. Rasa bahwa itu atasan kita yang sopan dan segala macam ya, etika publik juga begitu. Ya, oleh karena itu saya ingin sampaikan bagaimana Anda memfokuskan isu-isu itu, kemudian mengangkat mana yang paling dominan untuk diangkat. Ya, kemudian outputnya seperti apa? Outputnya yang untuk dari setiap kegiatan ini ada outputnya tuh, menghasilkan misalnya hasil pertemuan, mendapatkan saran dan tindak lanjut dari hasil pertemuan. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan visi misi? Itu kan begitu, nanti ada kolom, nanti sebentar kita cerita ada keterkaitan visi misi. Oleh karena itu saya ingin saudara betul-betul memahami ini ya, memahami apa yang menjadi tulisan Anda, dan saya yakin karena Anda ini sarjana anak-anak milenial,
sudah paham betul. Kalau kita biasa menggunakan alat-alat analisis yang lebih biasa, yang umum analisa SWOT, tapi kita ini di dalam Laskar ini banyak isu analisa yang diajarkan pada saudara dan sebagai modul di dalam rangka mengangkat isu itu. Ada beberapa ya, APKL, USG, Fishbone, dan lain sebagainya. Silakan. Siapa yang ajar Anda analisis? Halo, jawab dulu. Analisa masalah siapa? Pak Yamin. Oh iya, Pak Yamin sudah. Ya. Pasti dia menggunakan itu. Oke, kemudian ya saya sudah ingin saya sampaikan keterkaitan mata pelatihan ini untuk kita bicara secara total bahwa Anda paham sudah, karena sudah dipelajari semua, ini sudah jelas. Ya. Sebenarnya di MOC itu Anda sudah belajar betul bagaimana dari agenda 1 materinya, bagaimana praktek pelaksanaan disampaikan oleh pengampu, bagaimana diberikan contoh-contoh isu-isu, Anda disuruh angkat bicara soal apa saja yang berkaitan dengan semua mata pelatihan itu. Berikutnya kita bicara soal ini ya, kedudukan 1-2 dalam aktualisasi agenda. Bagaimana Anda agenda 1 melaksanakan amanat Wasbang mewujudkan semangat bela negara dalam melaksanakan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan. Apa saya bilang tadi? Peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perkat pemersatu bangsa. Jadi tidak bisa Anda bilang, oh saya tidak. Nah, ini karena kedudukan kita ya. Peran dan kedudukan dan peran kita. Kemudian di dalam agenda 3 ini yang saya tadi kan, Anda harus betul-betul fokus di dalam 3 agenda ini. Kalau tuh cuma manajemen di dalam rangka gagasan itu hanya mencerminkan soal ini, soal manajemen, silakan. Jadi core untuk menentukan isu itu ada pada 3 mata pelatihan ini. Kemudian Anda mengangkat isu ini menggunakan tools analis ya. Ada beberapa macam untuk menganalisa itu. Kemudian Anda core isu yang paling penting apa? Dari ketiga ini mana yang tertinggi dengan menggunakan ACRES. Kemudian nanti aktualisasi ke agenda 4 ini adalah gagasan kreatif. Ya. Gagasan masing-masing punya gagasan kreatif. Silakan mana yang lebih dominan Anda mau angkat. Jadi kalau nanti sebentar ada contoh seperti apa itu. Saya kira kalau masalah manajemen ya soal ketidakdisiplinan, soal pekerjaan yang tidak beres, tidak tepat, macam-macam ya gitu. Nah sekarang saya membedakan isu dan masalah ya. Anda bisa lihat ini di dalam materi berikutnya adalah apa itu isu, apa itu masalah. Nah Anda perhatikan, isu adalah sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Jadi prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa isu-isu yang ada pada tempat kerja saudara yang menurut saudara ini harus diangkat, kalau tidak dibenahi ada masalah berkepanjangan. Sekali lagi isu yang saudara angkat itu betul-betul untuk peningkatan kinerja dan tidak hanya untuk kebutuhan Laskar saja. Sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak hanya kebutuhan Laskar saja, tapi untuk kebutuhan seterusnya organisasimu itu. Kalau misalnya di tempat mengajar, peningkatan minat belajar dengan menggunakan alat peraga misalnya, apakah parcel, alat, dan segala macam, elektronik yang lain. Tapi tidak hanya ketika Anda menggunakan karena Anda pengampu itu, tapi itu harus digunakan seterusnya di situ. Oleh karena itu, harus ada izin, harus ada persetujuan dari
mentor kepala sekolah saudara. Demikian juga di OPD yang lain. Apa teknik yang Anda garang? Gagasan kreatif yang akan Anda angkat itu betul-betul untuk kenaikan, untuk kepentingan organisasi, ya, untuk peningkatan kinerja. Bisa saja, saya ingin sampaikan saudara, bisa saja gagasan kreatif atau inovasi yang Anda angkat itu, strategi yang Anda angkat itu bisa digunakan menjadi role model. Misalnya role model bagi seluruh SD, misalnya menggunakan alat peraga itu. Kalau atas kebijakan pimpinan menggunakan itu dipakai semua. Jadi ada multi efek gitu ya. Ya, jadi sebenarnya Anda betul-betul fokus apa isu ini yang saya mau angkat. Bagaimana kelanjutannya? Bukan hanya untuk kepentingan Laskar. No. Ini adalah makanya diberikan pemahaman, pembelajaran, perubahan karakter Anda untuk berbuat sesuatu di inovasi, sesuatu yang ada di tempat kerja saudara. Jadi tidak karena saya hanya untuk kepentingan, boleh, karena ketika ada rancangan seminar maupun seminar akhir itu mentor hadir terus. Nanti penguji tanya, ini memang bisa dipakai nih Bu. Oleh karena itu kan Anda merancang itu selalu konsultasi. Dan bahkan dengan teman-teman sesama guru atau sesama teman di situ, bisa enggak ini kita lakukan dan untuk kepentingan lebih besar. Untuk di OPD itu sekarang kan semua OPD oleh pemerintah daerah baik pusat, provinsi, kabupaten itu memerlukan inovasi yang dibuat oleh OPD. Kalau inovasi atau gagasan, ada hal-hal baru yang Anda bikin di OPD saudara, itu bisa diikut lombakan secara nasional. Bisa dilombakan secara nasional. Jadi tidak hanya untuk kepentingan sesaat ya. Saya minta mindset saudara itu tidak boleh kepentingan saudara. Tidak boleh, karena itu akan dipakai terus. Nanti ditanya sama mentormu. Ini memang dipakai terus Bu. Atau penguji tanya, saya sih tidak bisa tanya apa-apa. Meluruskan saja. Ya. Kemudian sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan. Jadi sekali lagi, yang Anda angkat isu itu dalam rangka peningkatan kinerja. Betul-betul peningkatan kinerja. Coba pikirkan mulai sekarang itu karena sudah terfokus untuk penulisan, Anda berpikir betul apa yang saya harus angkat di tugas saya ini untuk memperlancar pelaksanaan. Apakah karena walaupun kita sadar ada yang bukan kewenangan saudara, misalnya ada yang masukkan karena anggaran tidak tersedia. Silakan aja Anda angkat itu, tapi bukan itu gagasan pemecahan mau nambah anggaran, bukan, karena itu bukan ranah saudara gitu ya. Jadi betul-betul kita berpikir bahwa apa yang Anda kerjakan itu betul-betul isu yang ada pada OPD saudara. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, isu sering tidak nyata, tidak jelas, bisa jika tidak ada masalah bagi kinerja, tapi ada tuntutan untuk mengatasinya, misalnya adanya perintah, tuntutan masyarakat, teknologi, ya itu yang saya bilang tadi. Kalau ada tuntutan pimpinan, tuntutan masyarakat yang Anda angkat, atau kesepakatan bersama angkatan Anda, mari kita angkat persoalan, silakan. Gitu. Tapi pertanyaannya, apa Anda kuasai semua? Jadi itu yang menjadi pemikiran. Kemudian bagaimana dengan masalah gap antara realisasi. Jadi antara yang kita harapkan tidak terjadi ya, berarti ada gap yang kita laksanakan kemarin saat ini ada yang tidak sesuai dengan kita harapkan ya. Dari hadam kenyataan, gap kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan. Jadi seperti itu masalah dan apa dalam bahasa kerennya atau leverage-nya, pengungkitnya seperti apa gitu. Pengungkitnya seperti apa?
Nah, ketika kita mengangkat isu ini banyak-banyak yang sering menjadi persoalan, ya, menjadi pertanyaan banyak sekali sama penguji. Kenapa Anda angkat ini? Apa latar belakangnya? Mana datanya? Apa data pendukungnya? Jangan cuma cerita. Paling bagus kalau Anda buktikan, misalnya ya tingkat mata pelajaran ini bagi anak sekolah itu di luar dari harapan. Apa buktinya? Anda bisa mengatakan bahwa anak yang sekolah di situ hasil semesternya tidak sesuai dengan harapan. Sebut prosentasenya. Sebut prosentasenya. Yang tadinya harapan kita supaya sesuai dengan modul pembelajaran yang 70%, 80% ternyata cuma sekitar 40%. Tidak ada masalah. Minat belajar anak-anak di mana? Dilihat dari semester keseluruhan mata pelatihan itu tidak mencapai harapan. Ya iya berarti minat belajarnya kurang. Apa persoalannya? Perpustakaan yang tidak ada. Oke. Bisa menjadi isu juga itu. Nah, bagaimana juga di ketahanan pangan? Anda di bagian analisis apa? Analisis penyuluh atau apa? Bagaimana tingkat ketersediaan pangan? Bagaimana tingkat apa yang menjadi produk-produk unggulan di bangkai laut? Apakah ini sudah jadi jalan? Karena produk unggulan itu adalah visi misi pemerintah daerah. Bagaimana mempersiapkan produk unggulan itu? Menurut kamu seperti apa? Ya. Bagaimana supaya pengedaran pupuk di sekitar masyarakat itu tepat waktu, yang sesuai dengan harapan? Apa? Di mana kendalanya? Kenapa selalu persoalan pupuk yang menjadi persoalan di pertanian? Kenapa tingkat nilai petani anjlok misalnya pada ada semesteran yang Anda lihat? Bagaimana harga komoditi yang ada di bangkai? Apakah itu sudah jalan sesuai dengan harapan kamu? Bahwa harga itu harus diketahui masyarakat minimal seminggu sekali. Kenapa belum jalan itu? Apabila belum jalan, kamu angkat itu persoalan itu. Apa yang harus dilakukan supaya harga semua bahan pokok itu, khususnya horti, bisa diketahui oleh masyarakat? Metode apa yang Anda pakai? Gunakan apa? Alat apa? Apakah sistem IT atau apa? Silakan. Jadi data itu harus betul-betul lengkap, ya. Jangan cuma habis dicerita. Kalau bisa dilampirkan persoalan-persoalan yang ada, misalnya dari BPJS ternyata tingkat ketersediaan, bisa kamu angkat itu, ya. Yang orang bertanya. Kemudian kedua, orang yang di PUPR, apa semua rumah yang di Kampang sudah layak huni, bagaimana mendirikan rumah layak huni? Karena ada bangkit juga bangga ya Pak ambil isu itu yang menggunakan sistem itu ketika persyaratan pembangunan rumah yang layak gitu. Ada di Banggai kalau nggak salah. Dia orang PUPR juga. Jadi banyak ya. Kemudian masalah itu harus diatasi. Jika tidak diatasi memperburuk kinerja individu, jadi bisa memperburuk kinerja Anda dan jelas-jelas memperburuk kinerja organisasi. Jadi Anda harus angkat masalahnya apa? Saya bekerja sini kayaknya ini yang tidak pas, ini saya harus angkat. Nah, apa tahapan-tahapannya untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan? Tentunya apa ketika Anda perbaiki akan merubah kinerja organisasi gitu. Jadi masalah itu harus dicari penyebab masalah. Makanya di APKL itu kan apa masalahnya? Penyebab masalahnya ada pakai fishbone. Ya. Saya kira Anda sudah dapat pelajaran itu, sudah bisa memahami. Sampai di sini ada yang mau bertanya ini dari tadi diam terus. Ada yang nanya nah ini? Belum? Belum ada? Halo. Belum Ibu. Pak Eri, kita kasih contoh. Ini isu-isu identifikasi terhadap perspektif, kedudukan dan peran agenda. Ini
jadi tadi ya tiga mata pelatihan inilah misalnya contohnya. Terangkan yang mana kamu. Misalnya ASN profesionalisme. Ya. Orang bekerja harus secara profesionalisme. Oh dia itu di kantor saya rata-rata tidak profesional. Silakan. Apa penyebabnya? Silakan aja. Kinerja rendah. Bisa juga penyebabnya kinerja. Etika buruk. Dia juga bisa juga penyebabnya ini. Ya. Kerja rendah, motivasi pegawai lemah. Ya iya, karena tidak ada perhatian. Ya. Ini perlu ada reward dan punishment. Kemudian bagaimana pelayanan publik? Ya, tidak berbelit-belit. Ya, ini berbelit, rumit, tidak transparan, kurang. Berarti ini kan bad pelayanan publik ya, tidak bagus ya. Tidak pasti, waktu tunggu yang lama, pungli, kurang peduli, ketidaknyamanan, tidak berpihak pada stabilitas. Maksudnya ini kalau kita OPD, pemerintah itu harus menyiapkan juga sarana untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu. Tapi ada juga kantor kadang-kadang jalannya kasihan ada yang bagi punya kursi roda dan segala macam. Ya, jadi bagaimana Anda angkat? Yang mana Anda angkat ini persoalan? Gue misalnya isu integritas dasar, integritas sistem, dan toppling, koordinasi lintas organisasi. Bagaimana? Silakan yang mana? Nah saya kira Anda sudah belajar substansi materi ini seperti apa itu EUG, seperti apa pelayanan publik, bagaimana cita, prinsip EUG dan segala macamnya, hambatan WUG mana yang Anda ada. Misalnya juga tadi menguju pada isu kontemporer yang misalnya ada titipan atau asal umum yang mengharapkan masyarakat minta coba kamu angkat bagaimana korupsi di Kabupaten Banggai misalnya. Bagaimana narkoba di sana, bagaimana terorisme di sana. Tapi saya lihat terorisme di Banggai Laut tidak ada ya. Ekstremisme. Ya. Money laundry ada nggak di sana? Proksi atau kejahatan maya? Bisa-bisa saja. Banyak hoax. Supaya itu ada relevansi dengan peserta terkait dengan agenda 3. Jadi ini, jadi mesti ada terkait dengan 3 agenda itu. Ya. Jadi ini yang contoh-contoh agenda itu, agenda 3 yang saudara angkat. Ini lagi. Nah, ini kan menggunakan tol analisis isu A, gunakan tol ASRID, PKL, kriteria SPD, road atau relatedness. Tergantung. Ya. Yang mana Anda lebih dominan? Apakah semua ini diajarkan oleh Pak Yamin atau ada juga MK Marta itu juga diambil ya. Jadi silakan ya mana yang. Kemudian core isu tadi. Nah, jadi inikah maksudnya tol analisis itu penetapan isu core isu ya. Setelah isu untuk core isu yang terbesar mana dari ketiga ini. Kemudian gagasan untuk mengaktualisasikan nilai agenda. Aneka di agenda 4 ini. Gagasan kreatif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Setelah kegiatan 1 adalah ini, kegiatan 2 ini, dan breakdown-nya kegiatan itu harus menjelaskan di agenda 3. Keterkaitannya dengan agenda 3. Kemudian ini ya dengan menggunakan APKL saya kira ini sudah belajar Anda ya pastilah Pak Yamin suruh bikin ini soal mana yang skor yang tertinggi ini yang 1 bagaimana ini kan pakai Likert ini 1-5 baik sangat baik cukup tidak baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah ASRID ya ini yang lebih besar angkanya yang harus mencapai 100 misalnya. Silakan Anda yang mau mulai aktual, spesifik, transformatif, relevan, inovatif, kecukupan waktu. Silakan, yang mana Anda mau pakai. Ya. Inilah analisa Mas. Gunakan ini jika peserta menemukan masalah nyata dalam tusinya.
Bagaimana kondisi saat ini? Seperti saya jelaskan tadi kan. Bagaimana kondisi saat ini? Ya. Sedangkan kondisi yang diharapkan seperti apa? Ini pasti ada gap kan? Maka gunakan tools analis. Cari penyebab utamanya mana. Nah, kalau penggunaan tools ini silakan ini pakai ini. Mana? Silakan Anda memilih yang mana. Memilih prioritas USG, tree problem diagram, dashboard. Ya. Isi Toyada ini lampunya, jadi kalau ada memang, tapi di dalam modul ada semua ya teknis perhitungan ini. Kemudian setelah penyebab masalah dapat, buatlah gagasan kreatifnya seperti apa untuk mengaktualisasikan aneka di agenda 4. Ini USG juga ya, USG ya. Saya kira sudah, saya hanya brainstorming kembali ini ya. Ini kamu sudah ngelotok ketika pelatihan. Berapa jam ya pertemuan ini? Biasanya 7-8 jam, berapa kali pertemuan, 3 kali pertemuan ya. Saya pikir tidak perlu saya mengangkat persoalan itu, tool analisis yang mana yang Anda pakai gitu. Ini gagasan penanganan isu, keterbatasan menyelesaikan gagasan kewenangan, itu yang saya bilang tadi. Karena Anda bukan kewenangan Anda, kemudian dukungan anggaran itu bukan dukungan saya, ini bukan kewenangan kita. Boleh ada penyebab sarana kurang, tapi tidak bisa Anda bikin sasarannya menyediakan sarana, bukan Anda tidak bisa membeli itu misalnya. Jadi konsep gagasan konseptual itu penulisan menjelaskan secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan. Ini ada modulan ini kan. Kemudian ini jangan sepelekan hal sederhana, misalnya ada menurut kamu adalah karena tidak berjalannya masalah juga pengarsipan misalnya di kantor. Itu sederhana, tapi itu menghambat misalnya. Ya, untuk PUPR misalnya itu persyaratan untuk bangun rumah. Itu kan sistem yang Anda gunakan sederhana, tapi itu dipakai, sangat digunakan itu. Jadi menetapkan isu gagasan pemecah diselesaikan oleh peserta selama sederhana, terukur, dan ada nilai tambah. Makanya saya bilang terukur, sederhana, dan ada nilai tambah. Ya. Jadi betul-betul harus ada perubahan yang Anda bikin, ada gagasan, ada penanganan isu yang Anda bikin itu untuk peningkatan kinerja saudara dan peningkatan kinerja organisasi. Nah, kalau itu memerlukan dukungan yang membuktikan bahwa Anda dibuktikan, minta tertulis dari mentor, biasanya dilampirkan ya di dalam rancangan itu. Ini betul-betul memang didukung oleh mentor dan mentor bertanggung jawab. Jadi ketika ditanya, karena dia diberi waktu untuk bicara, saya menyetujui gagasan ide gagasan yang disampaikan ini dari peserta dengan alasan apa. Bahkan dia menambah informasi ya, biasanya dia tambah informasi kepada penguji bahwa memang selama ini misalnya bahwa pelaksanaan ini belum pernah dilakukan dan nanti mudah-mudahan ini bisa berjalan, kendalanya di mana. Jadi dia juga betul-betul mendukung gagasan saudara. Dia dukung gagasan saudara, bukan hanya seperti ya. Karena ada juga ya ini bukan ada juga pemberi mentor begitu dia bicara, tapi sebenarnya seperti ini saya sukanya, kok sampai begitu gitu. Jadi betul-betul mentor ini mendukung apa yang menjadi kewajiban saudara, apa yang saudara buat, karena menurut dia mendukung dia punya kinerja juga, gitu kan? Kalau dia tidak dukung, serba salah. Kemudian ini gagasan kreatif ini pakai merk apanya ya?
satu isu Mekmara, dari Mekmara. Apakah ini Anda pakai? Ini diajarkan oleh Pak Yamin, tidak? Hah? Tidak ya? Tidak. Halo, jawab dong. Tidak. Oh Tidak, ya, Bu. ya. Kalau tidak pakai ini enggak apa-apa. Ini cuma kasih contoh aja. Saya hanya itulah saya tadi brainstorming aja, mengingatkan kembali. Makanya saya selalu tanya kalau ada bawa materi saya pendamping untuk penulisan, saya tanya ini diajar ini, oh enggak usah dipakai dalam penulisan ya. Kecuali Anda mau pakai ini karena Anda belajar, ya silakan, enggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada enggak apa-apa ya. Jadi nah ini saya minta Anda di hari ini, nanti pertemuan kedua kita hari apa ya? (9.3). Halo, hari Sabtu ya, 9:30. Ini Anda sudah bikin ini. Ya, kopi ini. Udah di copy? Sudah di foto, Ibu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Jadi peserta menyusun melakukan pendalaman terhadap isu-isu yang menemukan gagasan serta kegiatan untuk menyelesaikan isu. Ini sudah 3 topik, Anda sudah menggunakan tools di sini ya, sudah mendapatkan gagasan. Makanya tadi saya bilang bicarakan dulu dengan mentor ya. Kalau Anda ada waktu bicarakan mentor. Pak, mana saya bawa ini Pak gitu, atau Ibu saya bawa ini saja ya, atau mesti dibicarakan supaya Anda menemukan isu ini, berikutnya sudah sisa perbaikan, mengoles saja mana yang perlu harus ditambah, mana yang harus kurang gitu. Nah, kalau Anda cuma untuk praktek begini saja hanya untuk kepentingan saya tidak mau begitu, tapi itu betul-betul untuk kepentingan kamu gitu ya. Kalau saya mengerti. Jadi kepentingan kamu ini yang penting. Makanya angkat isu-isu yang ada pada OPD saudara, isu-isu pada bidang tugas saudara, dan temukan gagasan kreatifnya seperti apa dengan menggunakan alat tools. Jadi kalau sudah menggunakan alat tools, sudah gagasan kreatif, kemudian menentukan kegiatan-kegiatannya yang dari kegiatan pertama sampai ke 5, paling tidak 5 atau 6, itu semua sudah bisa mencerminkan ini gagasan pertama dia mencerminkan manajemen ASN, atau yang kedua, kegiatan kedua itu ada pelayanan publik, ketiga juga pelayanan publik, manajemen ASN, keempat juga kalau ada kerjasama dengan OPD lain silakan. Nah, kalau di OPD ini Anda menerapkan suatu sistem misalnya seperti apa ya, pasti ada kegiatan well up government ya. Kemudian ini, jadi tugas ini dicatat. Tadi kan sama yang kecilnya. Identifikasi isu-isu di tempat kerja saudara bekerja. Tempat kerja saudara bekerja. Isu harus terkait dengan salah satu dan seluruh mata pelatihan agenda 3. Apa saya bilang? Ya. Jadi tidak lepas dari mata pelatihan ketiga agenda 3 itu. Pilih salah satu isu yang paling memenuhi kriteria untuk diatasi. Gunakan kriteria tools Anda sesuai dan memilih isu. Jadi tetap memakai analisis isu ya, tools alat untuk kemukakan gagasan kreatif Anda untuk mengatasi itu. Jadi sudah jelas gagasannya apa, kemudian kegiatannya seperti apa. Jika terdapat beberapa gagasan, pilih tapis gagasan yang berkontribusi pada penyelesaian kasus. Jadi beberapa gagasan itu bisa 3, bisa 2, tapi yang ditapis lagi yang paling dominan dan Anda rasakan yang mana yang paling tepat ya. Kemudian sebutkan kegiatan gagasan. Jadi gagasan ini kalau gagasan kreatif sudah ada, tentu kegiatan-kegiatannya Anda tulis yang 1 sampai 5, 6, paling tidak 6.
sebenarnya minta Anda masukkan di LMS. Ini permintaan nih, LAN punya ya, minta Anda dimasukkan di LMS. Tapi nanti ketika pertemuan kedua saya minta Anda baca juga enggak apa-apa, tapi karena ini harus masuk di LMS silakan. Nah, nanti saya diberikan penilaian. Sampai sini ada yang bertanya? Ayo, Nanang, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi terkait dengan agenda 3 kemarin kan manajemen ASN, whole of government sama pelayanan publik itu tidak harus ketiga-tiganya untuk muncul dalam rancangan aktualisasi nanti, itu hanya salah satunya saja atau tidak ketika bisa harus 3-3 deh. Jadi dalam implementasi breakdown-nya dari kegiatan 1, 2, 3 pasti ada ketiga-tiganya lah dikena. Kalau tidak berkenaan dengan whole of government enggak usah. Ya. Tapi kalau makanya saya sudah singgung tadi, kalau Anda ada keterkaitan yang kerjasama dengan OPD lain, pasti ada whole of government. Tapi kalau sesama bidang tidak perlu bilang pakai WOG. Misalnya perlu kesepakatan koordinasi dengan bidang, ada. Nggak usah pakai WOG. Jadi kalau diangkat mesti 3-3 pencerminan dari kegiatan itu. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Kalau cuma pelayanan publik dengan manajemen ASN tidak apa-apa. Tapi Anda sudah mencerminkan di kegiatan itu adalah kegiatan kegiatan agenda 3. Karena di penjelasan dari kegiatan itu, uraian kegiatan dari kegiatan 1 itu ada penjelasan harus Anda breakdown ke agenda 2 kan begitu. Agenda 2 itu berapa ada komitmen mutu, ada anti korupsi, ada akuntabilitas, ada nasionalisme. Jadi silakan. Dari gagasan itu sudah bisa dibaca. Tidak perlu ada gagasan ini manajemen ASN, tidak perlu. Nanti di kegiatan yang kegiatan 1, nah itu baru kalian kodekan. Oh ini ini gitu. Manajemen publik dan sebagainya. Sudah Pak, siapa tadi? Iksan ya? Halo? Siap Ibu, siap. Ya, siapa lagi? Ya, ada 2 raise hand tadi. Ini Pak Dodi 1 Ibu. Oh Doni, silakan. Soalnya kan saya mau stop share screen, saya takut nanti ada pertanyaan mengenai ini. Silakan Pak Doni. Bu, bertanya mengenai identifikasi isu itu Ibu. Tadi tahu mengenai untuk kesesuaian dengan TUSI Ibu. Iya, harus sesuai dengan TUSI. Terus Ibu kan kami di PUPR itu kalau sesuai TUSI saya itu Ibu di laboratorium, tapi ketika penempatan di dinas saya ditempatkan di Bina Marga Ibu. Jadi kebanyakan itu di perencanaan, pengawasan dan seterusnya Ibu. Oh silakan Kira-kira itu untuk aja. pengangkatan. Silakan itu aja di bidang pengawasan. Bagaimana pengawasan jalan yang ada situ yang menjadi hak provinsi apa sudah berjalan? Kenapa tidak berjalan pengawasannya? Silakan Anda mau angkat apa di bidang perencanaan? Perencanaan Bina Marga itu banyak kan, jalan dan jembatan. Karena kalau sesuai jabatan saya Bu, penelahan jalan. Jadi kebanyakan itu di bahan-bahan. Jadi kalau macam boleh tentang perencanaan mungkin bisa deh, karena Anda di bidang perencanaan pembuatan jembatan itu seperti mana? Ya bagus itu. Apakah semua pembuatan jembatan ada di Bangka sesuai dengan SOP, sesuai dengan bagaimana Anda mau membuat? Ya begitulah ya, seperti itu. Di perencanaan itu luas deh. Karena Anda di bidang Bina Marga itu jalan dan jembatan. Bagaimana? Apalagi Anda analisis laboratorium ya? penelah bahan jalan Ibu. Hah? Penelah bahan jalan. Oh iya, penelahan bahan jalan. Bagus itu. Bagaimana sistem dan prosedur pembuatan jalan di sana? Menurut kau bagaimana? Nah, hati-hati bicara. Datamu jelas enggak? Ternyata ukurannya, sampelnya tidak sesuai. Banyak dimakan oleh pengusaha. Astagfirullah. Ya, terserah kau mengangkat yang mana. Ya, tidak. Ya.
Saya kira sudah tergambar semua setelah saya cerita ini. Masih ada yang lain? Nggak ada? Bisa paham ya? Bisa paham ini ya? Apa yang saya bawakan di pertemuan pertama ini, dan kamu sudah saya kasih kerja. Ada 3 resen, 1 lagi siapa? Halo? Saya, Bu, boleh? Masih kuat suaramu. Saya, deh. Bu. Iya, siapa? Andista, Ibu. Hah? Andista. Ya silakan. Karena saya tidak lihat mukamu ini. Ya, gimana? Mengenai tugas, Ibu, kan ada gagasan kreatif. Gagasan muncul ini dari isu. Ya. Jadi untuk gagasan kreatifnya cukup yang isu dominannya saja yang diangkat untuk gagasan kreatif, Ibu. Ya, 1 aja. 1 dari berarti yang isu-isu itu. Isu dominannya saja, Ibu. Iyo. Oh iya. Menurut kamu itu gagasan itu betul-betul memang harus dipakai, harus dilakukan di situ karena mempengaruhi kinerja Anda dan mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi harus Anda lakukan tuh dari sekian gagasan itu, kan banyak persoalan di situ. Kurang minatnya apa? Anda guru atau apa ini? Saya pertanian, Ibu. Oh iya. Kelola air irigasi. Oh iya itu. Bagaimana pembuatan air irigasi di sana? Ya. Bagaimana persyaratannya? Nah, tapi ini kan yang menjadi persoalan nasional ini air irigasi ini. Tidak semua persoalan kewenangan ya. Bagaimana kewenangan pembuatan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Apa yang harus Anda penuhi di situ? Misalnya, apa yang harus Anda lakukan yang memberikan kontribusi bagi OPD dan bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah. Karena Anda belajar, Anda orang teknisnya, Anda kasih tahu. Bisa saja baru Anda fungsional itu di situ. Sudah berapa orang fungsional seperti itu? Baru Seperti Anda. Saya sendiri, Bu, kalau Nah, di idenya saya. Oke. Bagus itu. Berarti sesuatu yang menurut Anda pelajari sesuai pengampu disiplin ilmumu ini yang harus dibikin. Ya. Tidak apa-apa. Tidak usah kamu bilang, terlalu nanti atas saya bilang terlalu idealis. Tidak apa-apa. Memang sudah begitu. Kita bicara apa adanya. Ya, mau dipakai atau tidak itu urusan pimpinan. Tapi menurut kamu kriteria gagasan itu sangat kamu pakai di dalam pelaksanaan tugasmu. Jadi makanya kan perlu ada kesepakatan dengan teman-teman. Persetujuan dengan teman-teman di situ. Kamu setuju enggak saya bikin begini? Supaya semua komitmen melaksanakan itu yang menjadi kesepakatan. Jadi tidak seenak, tidak supaya Anda didukung, makanya dukungan teman-teman di situ harus ya. Dan ini yang saya bilang tadi, dipakai seterusnya. Ya. Jadi memang betul-betul untuk kreativitas, untuk menambah nilai kinerja organisasimu, menambah nilai kinerjamu gitu. Bahkan bisa menjadi role model, saya katakan begitu ya. Kalau gagasanmu bagus, kemudian kabupaten lain datang lihat, bagus itu gagasan saya nggak di Mangga Laut bikin begini. Mari kita pergi lihat, bukan bagus itu. Ya, jadi seperti itu. Masih ada yang raise hand tadi, siapa satu ya? Saya tidak kelihatan. Saya, Bu. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya, Bu. Saya kan guru SD, guru kelas, tapi saya mengangkat isu bukan di kelas, Bu, secara umum di perpustakaan. Bolehkah itu, Ibu? Boleh saja sebanyak untuk kepentingan. Makanya kan kepentingannya untuk kepentingan sekolah itu. Dan tanya dulu pimpinanmu, mentormu setuju nggak itu? Ya? Ya, Bu. Kalau mentormu tidak setuju ambil judul perpustakaan ya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saya untuk kepentingan sekolah enggak apa-apa. Perpustakaan itu penting kok. Bagaimana penyediaan perpustakaan sekolah? Asal jangan kau bilang kinerjanya membuat perpustakaan sekolah. Dari mana? Kalau membuat ruang perpustakaan sudut kantor, sudut ruang bisa. Ya.
karena kreatifmu. Tapi kalau bilang untuk penyediaan, sarannya harus buat gedung. Tidak bisa, bukan kewenanganmu itu. Iya, terima kasih Bu. Oke, ya. Silakan konsul. Jadi sekali lagi saya katakan, konsultasikan dengan pimpinanmu supaya kamu bekerja. Kalau ini sudah setengah ini kamu bikin. Sisa pendahuluan, latar belakang, kemudian kinerja organisasi seperti apa, profil pemerintah daerah, profil organisasimu, baru tuh teori-teori tentang agenda 2 apa, teori-teori tentang agenda 3 apa, baru penetapan gagasan. Selesai sudah. Dan kegiatanmu, sampai itu kegiatan, baru bikin jadwal pelaksanaan aktualisasi. Sekali lagi, rancangan ini masih berbentuk rancangan ya. Saya ingin sampaikan saudara, pikirkan baik-baik rancangan. Jadi bisa saja berubah ketika Anda masukkan gagasan itu dirubah, baik persoalan judul atau apa permintaan dari penguji, dan sepengetahuan dan seizin, sepersetujuan mentor. Biar juga penguji bilang, "Ropa ini," kalau mentor bilang, dia kasih kuat, enggak bisa Bu, memang ini Sahara Pak, enggak jadi itu. Kemudian yang kedua, persoalannya ketika Anda habituasi, ini saya jelaskan, rancangan gagas sekali bikinnya gitu ya. Kan kita belum bisa buktikan, nanti selesai seminar hasil itu baru kamu buktikan rancanganmu. Nah, ketika dalam pelaksanaan habituasi, ada yang tidak bisa dilaksanakan dari 6 kegiatan atau 2 itu, kamu tentu ganti kan. Atau ketika juga ada pertemuan itu di gagasan 2-3 digabungkan oleh penguji, ditanya mentor, setuju. Apalagi yang kamu bikin? Jadi semata-mata masih berbentuk rancangan. Nah, ketika terjadi perubahan ketika habituasi, Anda tidak bisa laksanakan, alasan apa saja Anda tahu, atau Anda roba sepengetahuan mentor dan sepengetahuan saya. Saya roba ini Bu, alasannya ya oke. Saya ini punya SMS Pak bunyi terus. Jadi Anda juga di 93 ini bikin akun ya, bikin akun biar WA-nya kita sama-sama masukkan nama saya. Jadi Anda konsultasi apa sampaikan ke saya. Saya bilang kalau sudah jam 9 malam saya sudah tidak buka itu. Saya sudah tua, harus tidur, sudah di tempat tidur sudah. Apa mau tidur dan tidak, jadi saya sudah matikan itu HP. Oleh karena itu, jangan juga ini anak banyak-banyak. Masuk semua pagi saya lagi menatar, saya ada jadi udah dibalas-balas. Jadi kalau misalnya saya lambat balas, berarti saya menatar karena saya tidak berhenti-berhenti ini. Makanya saya biasa, mau baca mereka dengan tulisan seperti itu. Tapi saya cuma lebih fokus pada latar belakang permasalahan, kemudian isu gagasan yang anak angkat dan bagaimana kegiatannya. Kalau saya kasih bayar semua, bagaimana mau menguji? Berarti itu penguji sudah tidak ada, dia tanya kamu. Dan penguji itu mencari tahu, kamu kuasai enggak persoalan itu. Hati-hati loh ya. Jadi kalau ada yang copy paste, ya ketahuan itu dari cara kamu menjelaskan. Dan saya sebagai penguji, sebagai sebagai coach, ya, menilai saudara, ada lembaran penilaian ketika ada persentase, ini orang mampu. Jadi paling bagus itu sangat mampu, mampu dan kurang mampu. Ada 4 kategori. Ada yang tidak mampu. Jadi saya lihat ini orang, dia mampu enggak? Penjelasannya secara terstruktur enggak? Teori analisis yang dia pakai tepat? Dia mampu menjawab semua pertanyaan penguji dan kemudian didukung. Nah, itu bahasa-bahasa itu yang saya tulis. Anda bayangkan, belum baca mendampingi kamu, saya mendengar, tulis. Berat, saya lebih suka itu mengajar yang mau materi. Membimbing ini setengah mati. Membaca kamu punya tulisan, kemudian ketika ujian rancangan itu, Pak, ini benar nggak sih? Nah, makanya saya bilang tolong hayati benar tugasmu. Apa yang saudara angkat, memang menyelesaikan masalah di situ atau tidak, angkat dan didukung, sekali lagi didukung oleh data. Kalau datamu kurang, pasti ditanya, tidak bisa kan atau ditambah. Saya ada beberapa bilang, boleh enggak kamu punya data itu ditambah ini? Oh iya siap Bu.
Saya kasih saran, kamu masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini, gitu. Karena kadang-kadang data itu, saya juga ketika Anda mengangkat sesuatu, kemudian ada pertanyaan dari penguji yang tidak kena sasaran, saya juga malu. Oh, Budi Heri kok gitu. Oh, karena itu juga, dan terakhir, tidak juga semua saya perbaiki mulai 1 sampai awal. Nanti itu penguji mau perbaiki apa? Karena dia menguji. Dan rata-rata yang menguji ini junior-junior saya. Mereka juga gak sungkan ke saya. Tapi saya bilang, tidak boleh. Kamu profesional. Kalau memang harus diganti-ganti. Bisa saja namanya saya manusia, tidak selalu sempurna ya. Saya memberikan semua itu hak prerogatifnya penguji. Kalau dia mau perbaiki apa, baik cara penulisannya. Makanya nanti hati-hati penulisannya. Misalnya bab 2 dengan angka, pakai angka, jangan bab 2 A, B, C, B1, B tidak bagus. Jadi 21, 22, 23. Jadi pakai angka ya tulisannya itu. Kemudian berapa sentimeter dari uji, tata cara penulisan pembuatan itu, kamu juga harus ada seninya. Saya kira kan sudah banyak contoh-contoh ya, jadi ada seninya 7 cm dari cara penulisannya. Jadi supaya rapi dibaca. Kemudian apa fakta-faktanya itu pendukungnya juga lebih bagus. SK tugasmu juga ada. Jadi pemeriksa, oh iya, penguji, oh iya dia betul kerja ini, tugasnya ini, tugasnya. Kalau tidak sesuai dengan tugas seperti pertanyaan tadi dari teman dari PUPR itu, Anda menunjukkan tugas itu, surat tugas itu, dan berikan penjelasan, saya tidak mengangkat ini karena jabatan saya adalah ditempatkan di sini, sehingga saya mengangkat ini. Tidak apa-apa. Semua terbuka ya, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penulisan itu. Jadi ketika kendala terjadi, Anda cerita. Makanya saya bilang, ini ketika pertemuan pertama kita masih seminar rancangan. Sekali lagi rancangan. Nah ketika terjadi habituasi, ada perubahan-perubahan yang Anda tidak bisa lakukan. Atau perlu ada penambahan inilah setelah Anda hayati, dalami, konsultasi dengan bos. Oh ini yang mesti ditambah. Oh iya ya teman-teman masukkan. Pakai ini bagus, pakai. Bisa saja kamu ambil itu. Tidak harus tidak harus yang itu. Jadi sekali lagi ini hasil rancangan, masih rancangan yang bisa saja dalam habituasi berubah. Ya, kalau tidak berubah ya apa-apa. Saya cuma lihat wanti-wanti saja. Siapa tahu berubah. Ini karena rancangan, namanya rancangan. Masih ada lagi? Ya, SMP 1, Petikum. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di sini kan guru IPA, Bu. Saya mau mengambil masalahnya itu tentang pelayan publik sesuai dengan tugas saya. Misalnya saya kan mengambil, biasakan kalau guru itu permasalahannya itu hanya pada hasil belajar dan juga minat belajar, Bu. Nah, tapi saya hanya ingin mengambilnya itu yang minat belajar, Bu. Kemudian ya, apakah dia punya bukti itu, Bu, data? Biasanya kan kalau guru harus diberikan dulu pengetahuan atau tes awal, dites dulu, ataukah data awal saya itu, Bu, hanya mengambil nilai dari hasil belajar. Misalnya kemarin kami kan sudah mengadakan mid semester, sudah ada hasilnya saya periksa. Apakah kalau kita mau mengukur minat belajar, boleh pakai instrumen itu hasil boleh, belajar? Boleh. Mengambil yang atau boleh, itu kan data pendukung. Ya, itu data pendukung, hasil semesteran, hasil nilai belajar dan minat. Saya sudah bilang tadi. Kalau misalnya Bu, instrumen minat dengan hasil kan berbeda, Bu. Apa boleh? Itu yang saya bingungkan biasanya. Instrumen apa? Instrumen apa? Kan saya hanya mau meningkatkan minat belajar. Bukan hasil belajar. Kalau hasil belajar memang dia punya instrumen itu hasil ulangan itu, Bu. Tapi kalau minat itu biasa hanya pertanyaannya itu hanya semacam ketertarikan anak-anak terhadap
apa media yang saya gunakan atau rasa senang. Iya itu minat itu berbeda antara peningkatan hasil kan. Jadi yang bagaimana action plan dari minat belajar itu sudah betul kamu pakai itu skor bukti penilaian minat belajar itu. Ternyata dari tidak misalnya alat peraga itu tidak sesuai dengan minat anak-anak ya, kearifan lokal yang biasa dipakai ini. Jadi menggunakan alat peraga berdasarkan kearifan lokal yang ada itu sehingga meningkatkan minat belajar. Oke? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Cukup? Oh, masih ada. Siapa lagi ini? Saya tidak lihat mukanya Mbak Raisken. Siapa? Ibu Nurmalinda, Ibu. Ya, silakan. Silakan. Iya Ibu, ini saya mau tanyakan. Tadi kan sempat ditanyakan sama Ibu Fatima tentang apa namanya ini kasus yang diambil itu perpustakaan. Di sini sebenarnya kasusnya hampir sama. Saya juga mengangkat ini pengaktifan perpustakaan kembali. Apakah tidak apa-apa Ibu kalau judulnya hampir bersamaan? Tidak apa-apa, tidak sekolah. Sekolahnya tidak bersamaan, tidak sekolah yang sama? Tidak, beda. Ya beda kan apa-apa. Kalau memang sekolahmu itu perlu minaan perpustakaan, silakan. Apa-apa, karena memang dibutuhkan itu perpustakaan di sekolahmu ya. Jangan satu sekolah, kalau satu sekolah ya sama-sama bohong gitu. Kalau beda ya mungkin memang kalau butuh. Nah sekali lagi apa yang Anda sampaikan ini betul-betul memang didiskusikan dengan apa namanya dengan mentor ya. Jadi harus, tidak boleh tidak. Ya, terima kasih Ibu. Makasih. Masih ada lagi 1-2 orang yang tadi resen. Sorry saya tidak lihat. Kalau begitu saya stop screen aja ya biar kelihatan. Saja yang kamu tak. Bagaimana masih ada? Ya. Oh tadi Nurmalinda ya. Sekarang siapa? Sudah? Halo, tidak ada? Belum ada. Jadi sekali lagi, dalam pertemuan kita pertama ini, saya ada tugas yang Anda harus lakukan, ya, mengangkat isu-isu di mana tempat kerja saudara. Kemudian kedua, dipakai alat analisis, cari penyebabnya, menggunakan analisis, kemudian terjemahkan ke kegiatannya seperti apa. Nah, di dalam kegiatan itu jangan lupa menggunakan agenda 3. Dan implementasi dari kegiatan itu di breakdown dengan agenda 2. Kata kuncinya dari pembelajaran hari ini ya. Dan yang keempat ada yang berikutnya. Apabila Anda mengangkat isu itu harus dikonsultasikan dengan mentor. Supaya pekerjaan yang Anda bikin ini, yang saya kasih ini sudah seterusnya untuk dilakukan perbaikan. Ada berikutnya kamu konsultasi bagaimana, ada tambah lagi ini, ada tambah lagi bagaimana. Jadi sudah gampang ya. Saya kasih contoh ada beberapa kabupaten dia sudah selesai rancangan, baru minggu pertama dia sudah perbaiki, sudah selesai. Karena memang itu terus yang dia pakai gitu ya. Cuma ada penambahan di penguji ini Bu gimana ini saya takut. Saya bilang sudah bisa seminar. Makanya konsultasikan dengan mentor supaya kamu kerja tidak bolak-balik. Yang kamu kasih isu di dalam permintaan saya kan saya minta suruh baca nanti kan. Suruh baca satu-satu atau kamu masukkan LMS tapi saya minta kita ketemu semua baca. Karena kapan waktu saya mau ketemu dengan kamu secara walaupun secara daring, kalau cuma melalui SMS belum saya mau baca kecil begitu. Tapi kalau kamu angkat isu itu, saya bisa kena. Ini apa ini? Mana buktinya? Apa buktinya? Apa latar belakang masalah kau angkat ini? Itu semua saya tanya. Bisa kau buktikan ini? Gitu. Karena pertanyaan juga bagaimana keterkaitan antara kegiatan 1 dengan kegiatan dengan agenda 2. Sudah kembali. Ya, jadi begitu sampai ketemu di hari apa itu? Sabtu Hari Sabtu ya.
Ya, hari Sabtu ya, jam 9:30. Oke. Ini sudah di breakout room. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Siap, Bun. Ya, sehat selalu Bunda semuanya. Amin.